Halo teman-teman semuanya, sekarang tanggal 10 Juni jam 8:15 pagi di New York. Kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Di video kali ini saya akan kembali mengulang sebuah cerita dan cerita ini sangat inspiratif meskipun ceritanya diulang-ulang berkali-kali ya, diceritakan oleh berbagai macam guru, tapi cerita ini tetap menarik bagi saya sehingga saya ingin menceritakan ulang cerita ini. Saya tahu mungkin teman-teman pasti sudah pernah dengar cerita ini dan saya pun pernah bikin konten tentang cerita ini. Jadi saya ingin menceritakan ulang tentang cerita ini agar teman-teman bisa refresh. Boleh ya? Oke, tanpa panjang lebar lagi silakan siapkan catatannya, pulpen, alat tulis, duduk yang santai, rileks, kita akan segera mulai, oke? Nah, ada seorang, pemuda yang sedang panik, ya. Ada seorang pemuda yang sedang panik, dia lari ya, sebut saja pemuda ini namanya A gitu ya. Dia sedang lari ya, rupanya dia sedang dikejar oleh binatang buas, macan ya. Macan ini sudah tidak makan 3 hari. Wah, dia lihat ada manusia lemah, ini kesempatan bisa dimakan, ini ada target, gampang ini. Lalu kemudian macan itu segera mengejar si pemuda ini yang namanya A. Melihat ada macan, si pemuda ini langsung lari sekencang-kencangnya untuk menyelamatkan nyawanya, untuk mempertahankan nyawanya. Ya. Lalu kemudian dia lari sekencang-kencangnya, dia takut sekali, waduh dia ada macan. Saking takutnya dia tidak tahu ya bahwa di depannya tiba-tiba ada jurang yang cukup dalam. Dia lari, dia lihat, macan udah makin dekat, makin dekat, makin dekat. Wah, tiba-tiba brush dia jatuh masuk ke dalam jurang. Ya. Nah, lalu kemudian ternyata jurang itu tidak begitu dalam dan ternyata nasib baik sedang sedang berpihak kepada dirinya karena dia tersangkut di ranting. Jadi dia di sini sekarang, dia tersangkut di sebuah ranting di tengah jurang. Lalu kemudian di bawah jurang, ya dia sempat gini, dia sempat berpikir, "Aduh, gue selamat nih. Aduh, gue selamat." Dia lihat di atas, ada macan. Macannya mencoba untuk karena tidak tahu dalam ya, macannya mencoba untuk mengais si pemuda ini, berharap semoga bisa kena ya, rambutnya bisa ditarik atas, bisa dijadikan umpan. Macan itu begitu kelaparan, begitu niat untuk membunuh. Aduh, selamat nih, selamat nih. Baru senang sesaat teman-teman, ya baru senang sesaat, dia lihat di bawah ada ular yang ternyata juga sudah menunggu dia jatuh. Ya, di bawah ada ular yang kepalanya udah wush, wush, udah mau menyerang kaki dari si A ini, yang sebentar lagi cuma kurang sedikit lagi. Rupanya si ular ini juga lapar. Bayangkan, di atas ada macan, di bawah ada ular yang juga sama-sama kelaparan, yang siap untuk memangsa. Ya, di atas ada macan, di bawah ada ular. Aduh, waduh. Aduh, jangan sampai jatuh nih, jangan sampai jatuh nih, mati gua kalau jatuh. Mati gua kalau jatuh. Naik nggak bisa, oke. Turun nggak bisa. Naik gua mati, turun gua juga mati. Aduh, ya udahlah. Gua gua di sini dulu lah. Ya semoga dahan ini kuat nahan saya. Sampai ular ini pergi, macan ini pergi. Ya kan? Aduh, dia tenang-tenang dulu. Lalu kemudian, tidak lama kemudian, baru dia happy sebentar, tiba-tiba ada yang namanya tikus. Keluar dari gua, dari lubang, tempat dahan itu muncul. Dan entah kenapa, tikus ini tiba-tiba menggerigiti dahan ini. Sehingga, waduh, dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya, karena kalau dia banyak bergerak, dahannya lebih cepat putus, sementara tikusnya udah mulai gerigitin dahan ini. Aduh, gimana ini?
Sebentar lagi gue akan terjatuh nih. Gue akan jadi santapan ular nih. Dia bilang, "Tikus tikus, aduh jangan makan jangan makan jangan makan." Kenapa tiba-tiba bisa ada tikus muncul dari mana nih, kok pas menggigiti dahan yang saya pakai sebagai tumpuan hidup saya terakhir. Dalam kondisi yang seperti ini, dia dalam kepanikan yang sangat luar biasa. Ini adalah hidup dan mati gitu. Waduh, dead end. Tiba-tiba dia merasakan ada sebuah tetesan madu, ya. Dia sebuah tetesan cairan yang dia jilat, apa ini ya? Ini madu." Rupanya macan ini mencoba mengais-ngais, ternyata di sini ada sarang lebah dan kemudian sarang ini meneteskan madu. Jadi menggores sarangnya dan kemudian madu itu menetes mengenai si orang yang lagi kesusahan ini, si A yang sedang sial ini. Dan kemudian si A ditetesi oleh madu dan kemudian dia bilang, ini madu manis banget ya. Enak banget. Ini adalah madu terenak yang pernah gua makan." Dan untuk sejenak si A menjadi rileks di tengah ketakutannya. Untuk sejenak si A menjadi at this present moment. Ceritanya saya stop sampai sini aja ya teman-teman. Jadi jangan tanya bagaimana endingnya, nggak penting. Endingnya bisa berbagai macam ending. Bisa good ending, bisa sad ending. It doesn't matter, nggak penting. Yang terpenting adalah pelajaran apa yang bisa teman-teman dapatkan dari cerita ini. Yes. Nomor 1, pelajarannya nomor 1 ya. Bahwa yang namanya challenge, tantangan, problem yang bikin kita stres, ruwet, galau, putus asa, itu akan selalu ada. Oke. Bahwa problem atau challenge akan berganti-ganti. Yang satu selesai, muncul yang lain lagi, muncul yang lain lagi. Bahwa di dalam hidup ini, yang namanya challenge itu akan selalu ada. Jangan pernah berpikir bahwa ada sebuah skenario yang bebas dari challenge, yang happily ever after. Contoh, ketika sekarang kamu punya masalah keuangan yang sangat-sangat pelik, sangat-sangat ruwet, bingung, nggak tahu lagi mau harus bagaimana. Oke. Kamu memimpikan bahwa nanti ya kalau saya sudah beres masalah keuangan ini, kalau tiba-tiba saya menang lotre, dapat hadiah 1 miliar, maka semuanya akan selesai, lalu kemudian saya akan bahagia selama-lamanya. Asik, happily ever after, nggak ada lagi problem. Nggak mungkin. Itu halu. Yes, ya. Jadi yang namanya challenge akan selalu ada. Macan adalah challenge. Ular adalah challenge. Tikus adalah challenge. Semuanya. Baru kita happy sejenak, baru kita seneng sejenak. Tapi waduh, apa lagi nih? Apa lagi nih? Ada yang pernah ngalamin seperti itu? Pertanyaannya, apakah challenge bisa dihadapin dengan positive thinking? Yes, bisa. Sesaat. Tetapi challenge tidak bisa dihilangkan 100% dengan positive thinking. Oke? Positive thinking itu hanya momentary. Boleh, boleh. Tetapi jangan pernah berpikir positive thinking bisa menghilangkan challenge dari selamanya. Enggak bisa. Apalagi tercerahkan. Gimana? Gimana dengan tercerahkan? Pak, spiritual kejar tercerahkan. Orang yang sudah tercerahkan nggak punya challenge dalam hidupnya. Dia bahagia terus selama-lamanya. Apa iya seperti itu? Orang yang sudah tercerahkan tuh Pak, nggak bisa sedih lagi, nggak bisa stres. Pokoknya dia tuh always happy. Wah, nggak ada masalah yang bisa menempel pada dirinya. Hebat sekali. Apa iya seperti itu? No. Faktanya adalah no. Saya bisa ngomong seperti ini karena saya tidak punya kepentingan
Kalau saya punya kepentingan, saya nggak akan ngomong seperti ini. Anda paham maksudnya kan? Oke. Jadi faktanya diakui, yes, pencerahan tidak membebaskan kamu dari challenge. No. Orang yang tercerahkan tetap punya challenge. Bagaimana dengan orang yang berbuat baik, Pak? Yang rajin beramal. Apakah dia bisa terbebas dari challenge? Gak bisa. Gak bisa. Tetap. Mau orang suci, orang hina, mau orang baik, orang jahat, mau orang bodoh, orang pinter, orang kaya, orang miskin, semuanya tidak bisa terbebas dari namanya challenge. Setuju? Jadi yang namanya macan, tikus, ular, semua orang punya macan, punya tikus, punya ularnya masing-masing. Setuju? Oke. Jadi, pelajaran terpenting adalah bahwa kalau kamu sekarang punya challenge, itu namanya normal. Wajar. Yang nggak wajar adalah kalau kamu berpikir, saya pengen punya skenario hidup tanpa challenge. Even Aladdin nggak bisa memenuhi itu. Karena apa? Hidup yang tanpa challenge, ya pasti di kuburan paling gampang. Artinya kamu meninggalkan dunia, baru kamu challenge akan hilang dengan sendirinya. Oke? Tantangan, ya. Tantangan akan selalu ada. Oke, nomor dua. Nomor dua apa? Bahwa di setiap challenge ada kok, bisa kok untuk sejenak menikmatin saat itu. Seperti yang dilakukan oleh orang ini. Ketika nyawa sudah mulai di depan mata, tikus, macan, ular semuanya sudah, aduh. Seolah-olah I am in the right place, in the wrong place, in the wrong time. Semuanya serba salah. Ternyata ada kok momen yang bisa membuat hidup kita jadi terobati. Honey moment kita sebutnya, boleh ya? Untuk sejenak berbahagia. Untuk sejenak menjadi rileks. Karena ya udah kita sudah give up. Kita sudah surrender. Jadi challenge ini membawa kita kepada titik yang disebut dengan surrender. Hanya ketika kita surrender, maka kita bisa relax. Dan terakhir, yang paling penting adalah that's the power of now. Menikmati momen saat ini. Berada di saat ini seutuhnya. Supaya bisa berada di saat ini seutuhnya, maka sejenak dan tanda kutip kita harus melupakan dulu semua kegilaan hidup yang kita punya. Ibaratnya, ya, ibaratnya adalah kalau kita sekarang sedang bawa barang banyak, ya, barang kita banyak banget nih. Aduh, berat. Ya. Lalu kemudian sekarang kita sedang naik lift. Di dalam sebuah lift, kita mau naik ke lantai 89. Ya, kita dari lantai 1 ke 89. Wih, panjang banget, lama. Maka ketika kamu di dalam lift, coba taruh dulu lah. Taruh dulu barangmu. Lift ini jalan kok. Taruh dulu barangnya, tangannya diregang-regangkan dulu, dilemes-lemeskan dulu, digoyang-goyang, di-stretching-stretching, supaya nanti kuat lagi ngangkat ketika kamu sudah sampai di lantai 89. Itu yang disebut dengan relax time. Santai dulu, relax dulu, tenang dulu. Jangan buru-buru. Jangan diangkat terus. Ya, taruh atensimu pada satu hal yang lain kecuali challenge. Karena sepanjang hari kan kita cuma taruh atensi kita di situ terus. Cobalah belajar untuk relax sejenak. Seperti yang terjadi dalam cerita ini. Ketika kondisi seperti ini tiba-tiba ada aja cara semesta untuk memberikan kita madu yang setetes. Meskipun ini bukan barang mewah, bukan privilege, tidak berarti bahwa madu ini kemudian kita membebaskan diri dari macan, tikus, dan ular. Macan tetap ada, tikus tetap ada, ular tetap ada. Tapi entah kenapa saya tiba-tiba sejenak untuk melupakan lah. Sejenak kita rileks. Sejenak kita menikmati madu. Madu ini enak banget ya. Boleh juga nih madu. Sejenak melupakan. Supaya kamu bisa benar-benar menikmati madu ini, maka kamu harus sejenak, lagi-lagi ya, sejenak melupakan ini, dan ini. Bisa nggak kamu menikmati madu ini kalau kamu sekarang selalu fokusnya pada macan, tikus, ular terus seperti itu? Nggak bisa. Oke?
Relax time. Relax time ini berarti harus diniatkan, dinikmatin. Oke, sudah tersampaikan ya pembelajarannya ya. Nah, ini juga nanti yang akan kita lakukan di kelas Reconnect, teman-teman. Apa sih sebenarnya tujuannya dari kelas Reconnect? Selain kita saling sharing berbagai macam pengetahuan tentang spiritual, tetapi yang paling penting adalah kita harus tahu caranya untuk relax. Sejenak lah kita relax, ngobrol, kumpul-kumpul, berbahagia sejenak. Setiap kali kita ketemu meeting besok pagi, by the way meetingnya hari Rabu, setiap kali kita ketemu meeting, kita akan mulai meeting itu dengan relax. Kita akan meditasi sebentar, relaksasi sebentar, tarik napas, enjoy. Lupakan semua problem. Melupakan sejenak bukan berarti kita lari dari problem, bukan berarti kita pura-pura nggak punya problem, enggak. Kita mengakui bahwa kita punya problem, yes. Tapi kita sejenak meninggalkan problem kita untuk berbahagia sesaat aja. Saat kita kumpul 1 jam, 2 jam, yuk kita ngobrol. Sesaat lah kita saling sharing, saling berbagi kebahagiaan. Sejenak berbahagia itu boleh kok, bisa kok. Jangan mengatakan bahwa, "Pak, problem saya sudah terlalu ruwet, nggak ada waktu buat berbahagia." Nggak ada itu. Itu cuma ilusi. Dan apa yang terjadi setelah kita sejenak berbahagia, maka energi kita akan terisi kembali. Kita sekarang jadi kuat untuk menanggung beban kita lagi, kembali lagi. Oke, ayo kita angkat lagi beban ini. Sama seperti ketika tadi di lift, ya, habis stretching bukan berarti bebannya hilang, enggak. Setelah 89, oke, let's go. Kita angkat lagi beban kita. Nah, selama dari lantai 1 sampai ke lantai 89, kita taruh dulu beban ini sejenak untuk relax. Lah, itulah kelas Reconnect. Selama 2 jam kita akan bertemu live lewat Zoom. Selama 2 jam itu berada di dalam lift, kita taruh semuanya, kita recharge energinya agar nanti bisa kembali lagi mengangkat beban itu. Tujuannya ada seperti itu, selain berbagi ilmu, sebenarnya kita adalah untuk sejenak menyadarin saat ini bersama-sama. Sejenak menjadi rileks, keluar dari kegilaan hidup kita, terlepas apapun itu, untuk sejenak berbahagia. Sekali lagi saya katakan, semua orang pasti punya, saya pun ya punya. Macan, tikus, dan ular ini. Semua orang pasti punya. Gak ada orang di dunia ini yang gak punya macan, tikus, dan ular. Challenge itu namanya. Gak ada. Semua punya. Tetapi satu hal yang harus kembali lagi saya ingatkan bahwa kita bisa kok. Hanya karena kamu punya macan, tikus, dan ular, bukan berarti kamu tidak bisa mengakses saat ini. Nah, itulah yang akan kita lakukan. Kita sama-sama mengakses present moment untuk recharge, reconnect, terkoneksi kembali dengan diri kita sejati, dengan the light, dengan semesta. Kita terkoneksi kembali. Jadi relax kembali. Oke? Semoga video ini bisa memberikan insight. Teman-teman kalau tertarik untuk ikutan kelas Reconnect, masih ada waktu teman-teman, karena ini seminarnya atau kelasnya besok pagi hari Rabu tanggal 11 Juni. Masih ada waktu ya. Kelasnya akan dimulai jam 21 WIB. Ya, jadi kalau Anda tertarik untuk ikutan kelas ini, gampang, masih ada waktu, masih terbuka slot. Silakan email ke kelas.irwanhero@gmail.com. Linknya nanti saya taruh, emailnya pun juga saya taruh di kolom deskripsi. Saya ngotot banget teman-teman untuk mengundang teman-teman masuk di sini ya. Karena saya tahu ini akan mengubah hidup kita semua jadi jauh lebih baik. Silakan ikut dulu hari pertama, boleh. Silakan boleh ikut dulu. Pak, saya mau coba dulu, saya nggak mau ngapa-ngapain lah. Ya, saya mau ikut dulu hari pertama. Email saya aja. Kalau cocok ya lanjutkan, nggak cocok ya silakan nggak usah lanjutkan. Sesimpel itu aja. Ya, sesimpel itu. Kita lihat, saya ingin men-sharingkan sesuatu yang selama ini mungkin sulit untuk di-sharingkan karena ini topiknya tentang spiritual murni, dan biasanya topik-topik seperti ini tidak begitu disukai karena tidak ada janji-janji palsu, ya, tidak ada janji muluk-muluk bisa dapatkan A, dapatkan B, nggak ada itu. Tapi satu hal yang bisa saya janjikan adalah bagaimana kita terkoneksi
dengan saat ini, bagaimana kita menjadi rileks dan berbahagia sejenak aja, dan itu bisa membuat diri kita jadi lebih baik dan mengubah hidup kita ke arah yang jauh lebih baik lagi. Oke, saya rasa itu dulu. Sampai ketemu besok pagi, semoga kita berjodoh. Jangan lupa besok pagi tanggal 11 Juni jam 21 meeting-nya akan kita lakukan lewat Zoom, bukan lewat YouTube Live seperti biasa. Oke, thank you, I love you all. Sampai ketemu lagi di kuliah spiritual selanjutnya. Bye.